Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi najjana minal qawmi zalimin. Wa rabbi anzilni muzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah kembali berkumpul bersama guru kita semua di sini, Abi Maulana Nur Halim Khatib Al-Bantani. Untuk sama-sama pada malam hari ini kita akan kembali menyajikan konten yang positif, yang mengedukasi semua orang. Tentunya pada malam hari ini sesuai dengan pamflet yang sudah kita sebarkan di jejaring media sosial Maksyar TV, kita akan mengupas tuntas sejarah BPU PKI. Nah, tentunya saya pandang perlu menjabarkan sejarah ini karena masih banyak generasi-generasi muda yang belum paham tentang sejarah terbentuknya BPU PKI yang mana berperan penting dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Yude Hendrik, selaku Wakil Ketua 3, dan juga ditemani oleh rekan-rekan dari Direksi Bumi Kami, Surya Kancana, Kang Lukman, Kang Asep, Pak Dedi, dan Ustadz Mehmet dari Cicantayan. Nah, alhamdulillah kita semua sudah berkumpul bersama Abi di sini. Tentunya sebelum kita mulai kajian ini, pada sahabat Maksyar TV dimanapun semua berada, jangan lupa tonton terus video yang disajikan oleh Maksyar TV. Setelah ditonton, subscribe channelnya dan sebarkan konten positif ini ke jejaring sosial yang antum semua punya. Oke, kita minta kepada Abi untuk menjabarkan secara jelas, secara rinci sejarah tentang BPU PKI. Tentunya karena kita akan sebentar lagi memperingati BPU PKI ini, di mana BPU PKI ini dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1945. Jadi kita memperingati ke 76 tahun berdirinya BPU PKI. Langsung saja kepada Abi, kami minta untuk bisa menjelaskan dan memberikan edukasi kepada kami semua di sini perihal sejarah BPU PKI. Kepada Abi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kumpul di studio Maksyar TV, disertai harapan agar rahmat barokah Allah tercurah limpahkan kepada kita sekalian. Amin. Sehingga apa yang pada malam hari ini akan kita bahas, insya Allah akan ada manfaatnya dalam rangka kita memahami sejarah kebangsaan negara kita yang barangkali karena sudah lama bisa saja bangsa dan rakyat Indonesia sudah tidak apa lagi mengenai peranan para tokoh pendiri bangsa kita lebih kurang 76 tahun yang lalu. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disertai harapan agar kita khususnya yang hadir di tempat ini dan kaum muslimin dan bangsa Indonesia pada umumnya dapat menjadi pelanjut perjuangan Rasulullah khususnya dalam rangka menjadikan NKRI
menjadi baldah thayyibah warubun ghafur sesuai dengan cita-cita kemerdekaan kita. Saudara, malam ini kita akan berbicara tentang sebuah lembaga yang populer dengan singkatan BPUPKI. BPUPKI itu akronim dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi BPUPKI adalah sebuah badan. Pertanyaannya, siapa yang bikin badan ini? Ya kan gak ujuk-ujuk. Nah, badan ini dibentuk sebagai bagian tak terpisahkan dari komitmen pemerintah Jepang kepada para pejuang bangsa Indonesia yang sudah berkali-kali menyatakan keinginannya untuk merdeka. Ini ada kaitannya dengan datangnya Jepang ke Indonesia itu, kalau tidak salah Maret tahun 1942. Jadi Jepang datang awal ke sini bukan menjajah dia. Dia bilang dia saudara tua. Jadi kita saudara muda. Nah, jadi saudara tua datang baik-baik Jepun ini. Nih, langkah pertama gitu. Pada waktu itu kenapa dia baik-baikin kita? Karena dia sedang menghadapi Perang Dunia Kedua waktu itu. Yang dihadapinya ini bukan negara kecil. Ya, Amerika tuh lawannya. Sementara Jepang juga sedang menjajah Cina waktu itu. Makanya disebut ada konsep wilayah Asia Timur Raya namanya. Akan dijadikan daerah bagian tak terpisahkan dari protektorat Jepang. Pada tahun 45, sekitar menjelang Agustus lah. Mulai Maret dan seterusnya, Maret, April. Ini situasi pertempuran ini di kancah peperangan, baik yang diatur oleh Marskal Nimitz, itu di Pearl Harbor namanya. Kemudian juga ada satu yang populer itu, Panglima Perang Amerika itu, MacArthur. Itu di kawasan yang tidak jauh dari wilayah Jepang dan Indonesia. Pearl Harbor itu di kawasan wilayah kita itu. Nanti ujungnya itu ada kaitannya dengan dibomnya dua kota besar, Hiroshima dengan Nagasaki, oleh Amerika itu. Nah, singkat ceritanya, menjelang tanggal 29 April ini, tepatnya 28 April, salah satu diktator sekutu Jepang, itu namanya Mussolini, itu diktator Itali. Lah itu ada, mungkin bisa disebut revolusi di dalam negeri Itali. Ya, sama rakyatnya dihukum mati ini, diktator Mussolini itu. Jadi kekuatan, jadi perlawanan, jadi tanggal 28 April, Mussolini ini dieksekusi. Jadi mitranya Jepang ini makin berkurang dalam menghadapi kekuatan Amerika. Dalam suasana seperti itu, maka pemerintah Jepang itu punya keinginan mempercepat persiapan kemerdekaan Indonesia, disertai harapan agar Indonesia balatnya ini bisa nge-backup kekuatan tentara Jepang. Ya. Jadi Jepang melihat bahwa kekuatan para prajurit yang sudah dia didik dulu, ada namanya PETA, itu pembela tanah air. Itu di Bogor sekarang sekolahnya itu. Termasuk salah satu alumninya tuh Pak Dirman tuh. Supriyadi yang berontak di Blitar.
Jadi alhasil alumni PETA ini itu sama dengan akademi militer lah itu. Nah, ini diharapkan bisa berperan dalam membantu perlawanan Jepang kepada musuh-musuhnya. Nah, salah satu upaya Jepang untuk membuat supaya orang Indonesia ini betul-betul nggak musuhan sama Jepang. Pertanyaannya, kenapa kok nggak musuhan? Ini Jepang sadis. Apa aja diambil dari kita. Sampai penggorengan, panci, yang sifatnya logam, dikumpulkan ke Jepang. Dangdang. Komo emas mah. Ya. Dan udah gitu, sadisnya lagi di mana? Dari mana-mana dianggap Indonesia banyak tenaga kerja, diambilin. Kerja Romusa, kerja Rodi. Termasuk yang ada di Bayah. Ya, orang kerja itu, kerja capek, nggak dibayar. Bahkan ada ceritanya di penambangan emas segala macam itu, yang kita kenal di Bayah itu, ada namanya ada Bayah Dom. Emas-emasnya dimasukkan, dicor itunya, buahnya. Nah, di ujung-ujung dia sudah merasa bakal oleng ini, ya, karena semangat Jepang itu kan ada satu yang nggak dimiliki bangsa lain, semangat harakiri. Daripada kalah dia bunuh diri, kamikaze, ya, bunuh diri. Nih. Jadi ada beberapa hal yang melatar belakanginya sehingga penguasa militer Jepang, ya, berkesimpulan bahwa panitia persiapan harus segera dibikin, maka diawali dengan bentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, badan ini harusnya sudah sejak awal Maret dibikin. Cuma karena satu dan lain hal, dia mau diambil momen. Kira-kira bagusnya badan ini dibikinnya kapan? Supaya punya nilai-nilai sejarah. Kita gitu. Maka dibikinlah putusan itu bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang, ya. Itu yang disebut ada hari raya, ya, Tenshosetsu. Tenshosetsu itu hari ulang tahun Kaisar Jepang yang namanya Tenno Haika. Jadi Tenno Haika itu adalah Kaisar Jepang. Pada tanggal 29 April, dia ulang tahun. Nih. Jadi pemerintah Jepang, pada liar-liar, sakantenan milad ieu kaisar, putuskan we tanggal 28 April tahun 1945. Jadi kalau begitu, hari dibentuknya BPUPKI ini, itu bertepatan dengan apa? Dengan hari kelahiran Kaisar Jepang yang namanya Tenno Haika. Itu Tenshosetsu. Itu Tensho itu hari rayanya itu. Ya, jadi identik ditetapkannya tanggal pembentukan BPUPKI ini dikaitkan dengan nama Kaisar. Kira-kira dengan dikaitkan dengan nama Kaisar, dia ingin menjadikan ini terhormat kan di badan? Terhormat. Maka ditempelin kepada, jadi bukan kepada hari tanggal lahir prajuritnya. Jadi anak matahari itu kan Tenno Haika itu kan Kaisar, itu kan anak matahari itu. Ya. Jadi dikasih itu bahwa ini nama BPUPKI, tanggalnya kita pilih, betul-betul kita hormati. Paham nih? Secara psikologis, kita kan merasa nggak diecek-ecek ini. Ya, oke ya. Nah, pada tanggal itu, ya, jadi belum keseluruhan. Jadi tanggal 29 April tahun 1925
pemerintah Jepang, ya, pemerintah Jepang itu baru mengumumkan badan dan pimpinannya. Baru mengumumkan badan ini BPUPKI, ya, kita dirikan dalam bahasa Jepangnya, ya, Dokuritsu Jiunbi Tiyoshakai. Apa namanya? Dokuritsu Jiunbi, ya, Tiyoshakai. Jadi kalau ditanya, ya, Dokuritsu Jiunbi, itu adalah BPUPKI. Jadi pokoknya ayah sakai we ujungna teh. Jadi Dokuritsu, ya, Jiunbi. Ya, Dokuritsu Jiunbi Tiyoshakai itu nama BPUPKI dalam bahasa Jepang. Nah, maka disebutnya ada DZT, ya, singkatannya tuh. Dokuritsu Jiunbi Tiyoshakai. Tugasnya apa? Tugasnya badan ini mengkaji semua hal yang ada kaitannya dengan persiapan, ya, persiapan kemerdekaan Indonesia. Itu tugas pokoknya. Jadi tanggal 29 April ini secara resmi pemerintah Jepang mendirikan badan ini. Tuh. Jadi nanti pas tahun ini 29 April, ya, pas 76 tahun. Jadi ada panitia pembentukan negara kayak gitu loh. Nah, di sini yang baru diselidiki itu persiapan apa saja sih yang akan dibikin oleh bangsa Indonesia kalau dia pengen merdeka. Artinya apa ini? Tantangan buat kita. Kalau kita nggak bisa bikin persiapan itu, dia yang bakal bikin. Jadi pertanyaannya, apakah dengan ada BPUPKI ini, kita akan dikasih kemerdekaan oleh pemerintah Jepang, atau kita mau merdeka sendiri? Paham ya? Nah, para pejuang kita mengatakan kita akan merdeka sendiri, tapi kita ingin manfaatkan fasilitas yang ada di tangan Jepang. Jadi yang ngotot, kita ngotot tetap ingin kita merdeka menurut maunya kita. Karena kalau tidak, maka kemerdekaan kita dianggap boleh hadiah. Nah, bahkan sekarang ini masih ada yang beranggapan begitu. Nah, ini nggak benar. Jadi BPUPKI itu belum bikin negaranya. Baru menyelidiki apa sih yang dipersiapkan oleh bangsa Indonesia untuk merdeka. Ya. Sampai di sini paham? Nah. Maka pada tanggal 29 April 1945 itu pemerintah Jepang itu baru menetapkan pimpinannya. Kan kalau badan ada pimpinan, ayah anggota tuh. Ayah. Jadi pada tanggal 29 anggotanya tacan ayah. Ya. Nah, siapa pimpinan yang ditunjuk oleh pemerintah Jepang itu? Pimpinannya yang pada tanggal 29 diumumkan. Ya 29 itu hari Minggu. Orang tanya kuno hari Minggu. Ya saya Jepang mah. Hari libur. Jadi BPUPKI itu di Jien itu hari libur. Hari Minggu. Ya. Sekantenan manehna merayakan ulang tahun Tenno Haika. Siapa yang dipilih? Nah, maka yang diangkat sebagai pimpinan atau kaicho. Pimpinan itu ketua itu namanya kaicho. Apa? Kaicho. Ini bahasa Jepang ya, kaicho. Jadi jangan dirut ya panggil kaicho. Kaicho. Nah, jadi kaicho ketua BPUPKI yang diangkat oleh pemerintah Jepang adalah doktor, ya, itu Kanjeng Raden Tumenggung, Doktor KRT Rajiman Wedio Diningrat. Ini ketuanya. Jadi ketua BPUPKI Doktor Rajiman. Nah, yang oleh Jepang disebut kaicho-nya siapa? Kaicho-nya Rajiman gitu. Nah, kemudian
Wakilnya diangkatlah pejabat tinggi Jepang. Wakilnya nih. Tadi Kaicho-nya orang sini. Wakilnya tuh disebutnya ketua muda. Ketua muda. Fuku Kaicho. Jadi Fuku itu wakil. Jadi Fuku dari Kaicho itu ya. Fuku Kaicho. Namanya Ichibangse. Ya. Ichibangse. Ini anggota luar biasa. Ya. Anggota luar biasa itu biasa disebut Tokubetsu-lin. Tokubetsu. Jadi dia adalah pejabat tinggi Jepang yang dimasukkan di dalam BPU PKI. Jadi kalau gitu BPU PKI murni nggak orang sini? Hah? Tidak. Jadi kalau rapat-rapat, si Jepangnya ngikut. Kira-kira dilapor nggak kepada pemerintahnya? Lapor. Jadi BPU PKI belum sepenuhnya ya pimpinannya dari Indonesia. Walaupun ketuanya orang Indonesia. Nah, ini ketua mudanya ya, itu namanya Ichibangse itu. Satunya lagi ada ketua muda satunya lagi. Fuku juga tuh. Ya. Yang satu dari Jepang, yang satu dari Indonesia. Merangkap kepala kantor. Cek orang ayeuna pangitan sama jeung itu kali ya, sekretaris. Jadi sekretaris badan. Ya. Jadi sekretaris badan ya. Tuh Zimu Kyoku Kucho namanya. Apa namanya? Zimu Kyoku Kucho. Ya. Itu dijabat oleh Raden Panji Suroso. Pada waktu itu Raden Panji ini adalah pimpinan cabang SI Magelang. Jadi kepala sekretariat atau sekretaris badan ya PUPKI ini adalah Raden Panji Suroso. Nah, dia ini kader SI. Jadi kalau gitu, ada nggak kader SI dalam tubuh PUPKI? Ada. Namanya Raden Panji Suroso. Ya. Ya, itu jadi satu ketua dengan dua wakil ketua, salah satu wakil ketua merangkap sebagai sekretaris badan. Itu Raden Panji Suroso. Nah, ini diperlukan pimpinan mulai mengatur karena harus ada segera sidang. Nah, sidang ditetapkan oleh pemerintah Jepang, harus dimulai sidang itu ya nggak boleh lama-lama. Kenapa dia bilang nggak boleh lama-lama? Dia ini udah melihat suasana bakal kalah kelihatannya. Perang dunia kedua. Maka diputuskanlah dua agenda sidang. Sidang pertama itu dimulai tanggal ya, pembukaan itu 28 Mei ya. 28 Mei. Nanti ada lagi sidang keduanya bulan Juli. Jadi pada saat diputuskan 29 April sudah ada pimpinannya dan sudah mulai kerja. Nah, agendanya adalah sidang dalam rangka persiapan. Nah, sidang pertamanya itu dimulai pada tanggal 28 Mei sampai tanggal 1 Juni. Itu sidang pertama teh. Nah, sidang keduanya nanti 10 sampai tanggal 15 Juli kalau tidak salah. Sidang kedua itu. Nah, karena ini sidang sudah ditetapkan jadwalnya, pertanyaannya, nu pada sidang saha? Menyangan tiluan. Ya, betul tidak? Nah, maka langkah pertama oleh pemerintah Jepang ditetapkanlah kemarin tanggal 29 orang mengangkat pimpinan, ayeuna orang angkat anggotanya yang akan hadir dalam sidang. Paham nih? Jadi tidak serta-merta pada waktu dibentuk tanggal 29 langsung diangkat anggota.
Nih, kelihatan ininya ya. Pertanyaannya, ini siapa anggota yang bakal ditunjuk? Nah, pada waktu itu, Bung Karno itu menjabat Jawa Hokokai. Bung Karno waktu itu ikut aktif dalam kegiatan pengelolaan kegiatan pemerintahan Jepang. Jadi dalam rangka tadi, ya walaupun dia mepet ke Jepang, tetap dalam rangka perjuangan supaya cepat merdeka. Nah, Bung Karno itu jadi sekjennya. Tuh. Nah, jadi dia berperan dalam menetapkan, memberikan masukan lah kepada pemerintah Jepang. Ini pantasnya kira-kira orang yang bakal diundang siapa saja, yang bakal ditetapkan jadi anggota siapa saja. Awalnya kan dianggap cuma sekedar jadi anggota wungkul. Nah ini jangan main-main, ini jadi anggota bakal bikin negara gitu. Bukan bikin partai. Ini bakal bikin negara, urusannya panjang karena akan menyangkut masalah wilayah negara, kekuasaan negara, penguasaan kekayaan negara, ngurusin penduduk, yang namanya negara. Nih, jadi awalnya dianggap hanya sih bikin partai. Jadi makanya Jepang meneliti betul orang-orang yang akan menjadi anggota ini harus memenuhi syarat. Pertama, dia juga harus elit. Yang kedua, dia orang pergerakan. Yang ketiga, pendidikannya memadai. Dan dia tokoh. Kalau bayar rada benar Jepang ya. Padahal di kampung-kampung, domba-domba orang dicokot ke Jepang. Domba dicokot. Belangsak di mana-mana. Jepang tah. Kabeh diangkut. Nah, paleba iya ya. Nah, jadi hari paleba cerita samurai, pelatih kan cerita iya ya. Ini kaitannya dengan samurai. Tuh. Karena pada waktu nanti ujungnya semua perwira-perwira tinggi Jepang nyerahkan samurainya. Ya. Nih. Nah, jadi pertama tadi sudah paham ya. Sudah pimpinan. Nah, maka sekarang siapa jadi anggota? Nah, karena bikin negara, ini kan harus mewakili semua yang ada di wilayah Indonesia ini. Maka diambillah pada waktu itu 60 orang. 60 orang. Nih, yang akan jadi anggota. Ya. Nih, ambil minum Bapak nih. Siapa orangnya kan gitu. Jadi yang pertama, ini urut-urutan nomor itu disesuaikan dengan nomor bangku di ruang sidang. Jadi bukan sandaek-daek. Itu di kantor apa tuh? Tituo Sangiin namanya. Ada Tituo Sangiin, itu kantor. Kalau sekarang Tituo Sangiin itu jadi kantor Departemen Luar Negeri itu. Di Pejambon. Jadi kalau kita ke Jakarta, itu Tituo Sangiin itu tuh kantor yang dipakai buat kantornya BPUPKI, namanya Tituo Sangiin itu. Itu di kantor Kementerian Luar Negeri sekarang tuh. Dulu disitulah Tituo Sangiin tuh. Jadi sidang-sidang BPUPKI di situ. Jadi kalau ditanya di mana sih BPUPKI bersidang, di situ. Yang sekarang menjadi gedung Kementerian Luar Negeri, dulu populer disebut Gedung Pejambon. Nah, kalau misalnya Akbar ke sana lihat, itu di situ ada Gedung Pancasila namanya. Kenapa disebut Gedung Pancasila? Karena nanti disitulah Pancasila pada tanggal 1 Juni Bung Karno pidato di gedung itu. Makanya diabadikan nama gedungnya Gedung Pancasila. Nih, kaitannya ke sana tuh. Nah, jadi kenapa ke Bung Karno pidato? Dia anggota. Anggota boleh mau ngusul mau apa. Nah, agenda sidang itu yang akan disidangkan ini, yang di dalam dua itu,
Pertama mengenai dasar negara. Indonesia dasar negaranya apa? Yang kedua, wilayahnya di mana saja. Itu Bang. Yang ketiga, bentuknya negara ini apa kerajaan, apa republik, ya. Lalu yang keempat, yang bakal mimpinnya siapa dan kapan merdekanya. Jadi ada 5. Nah, termasuk salah satunya kan negara harus ada tentaranya, harus ada polisinya. Nah, ini komisi ini siapa yang mimpin? Nah, ini dibahas lain. Jadi pembahasan yang paling rame mengenai dasar negara. Karena kelompok Islam pada waktu itu di luar, ini sebelum persidangan, ingin dasar negara Islam. Kelompok nasionalis ingin dasar negaranya nasional. Yang berasal dari kerajaan, pengen kerajaan. Jadi Pak Kepuk masing-masing ingin, gak bayang ribetnya tuh. Nah, kemudian juga yang datangnya dari berbagai macam kalangan. Ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Cina, ada orang Ambon, ada orang Manado, gitu. Jadi pokoknya yang masuk dalam wilayah yang dikuasai ku Jepang. Nah, berdasarkan itulah maka disusun komposisi anggota itu. Ditetapkan oleh pemerintah Jepang sebanyak 60 orang. Yang dikasih nomor 1 di paling depan itu Insinyur Soekarno. Siapa Insinyur Soekarno ini? Kan gitu. Ini pada waktu itu nih. Kalau sekarang kita udah hafal. Nah, pada waktu itu dia tuh dikenal sebagai tokoh pergerakan. Dia juga sekjen dari Jawa Hokokai. Dan dia juga orang tahu minantunya Pak Cokro. Jadi anak perempuan tertua Pak Cokro itu istrinya Bung Karno. Jadi Insinyur Soekarno ini, walaupun pada waktu itu sudah bisa. Tapi kan tidak bisa dilepaskan bahwa ini menantunya Pak Cokro, dan juga pada saat itu Pak Cokro udah nggak ada tahun 45 itu. Dan orang tahu pada waktu itu tokoh penggerak paling tua adalah Bung Karno. Dan yang suaranya paling didengar juga dia. Dan dia juga ketua umum partai PNI, Partai Nasional Indonesia. Jadi artinya gini, Bung Karno itu perekat dari semua pejuang. Jadi kalau ada kasan gini, kalau dia pada kumpul nggak ada Bung Karno, sepi gitu loh. Ini. Nah, dikasih nomor 1 dia, tempat duduknya di depan. Di sub pertama, nomor 1. Dan dia juga kelak jadi proklamator. Nomor 1. Nah, anggota nomor 2, saha? Mr. Muhammad Yamin. Nanti dia jadi profesor dalam perkembangan berikut, Profesor Mr. Muhammad Yamin. Hari ngaran Muhammad kita Islam lain deh. Nah, Pak Muhammad Yamin ini tokoh dari Padang, Sumatera Barat. Ya. Dan ini orang jago merumuskan sesuatu. Perumusan pemikiran-pemikiran segala macam itu. Jadi Muhammad Yamin ini dapat urut nomor 2. Ya. Jadi Mr. Muhammad Yamin di dalam sejarah kemudian, ya, Pak Yamin ini nanti pada waktu sidang-sidang tuh, ya, mungkin kita nggak akan bahas ke sana. Dialah yang pertama kali pidato tanggal 29 Mei mengusulkan dasar negara yang kita kenal sekarang Pancasila. Jadi yang pidato tanggal 29 Mei 1945 mengenai dasar negara itu Yamin. Urutan sama 5 juga. Seperti yang kita kenal sekarang Pancasila itu. Ya. Yang pertama ngomong tanggal 29 Mei adalah Mr. Muhammad Yamin. Nganta cana yang ngarana ya pidato judulnya naon. Dia ngomong aja pokoknya yang pertama ketuhanan gitu loh. Yang kedua ya ada kebangsaan segala macam dan seterusnya lah. Nah, jadi dia populer sebagai pengusul dasar negara, Pak Yamin.
Nah, sedangkan Bung Karno kapan pidatonya? Nah, Bung Karno mengusulkan dasar negara pada tanggal 1 Juni pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI. Isinya sama. Nah, cuma Bung Karno satu kelebihannya. Dia kasih nama itunya. Ini yang 5 itu ngarana Pancasila, Sor Bung Karno. Paham tuh? Jadi kalau gitu tanggal 1 Juni itu tanggal disebutkannya ngaran dasar negara teh Pancasila. Ya. Nah, kemudian orang menyebutlah bahwa 1 Juni itu hari lahir. Nah, padahal kalau disebut lahir juga nggak pas pisan. Karena tanggal 29 Mei beberapa hari sebelumnya, Yamin juga ngomong itu. Ngan tacana yang ngarana. Paham tuh? Sama-sama 55 nih. Isinya nggak jauh beda. Ya. Cuma kalau yang tanggal 1 Juni Bung Karno menyebut ketuhanan di belakang, sila kelima. Lalu Yamin pertama. Nah, di antara kedua itu, kalau tidak salah tanggal 30-nya ya, Profesor Supomo juga ngajukan juga. Dasar negara tuh, Bang. Jadi ada 3 orang anggota BPUPKI yang mengusulkan prinsip-prinsip dasar negara itu apa. Jadi yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Profesor Supomo, yang ketiga Insinyur Soekarno. Tapi yang kemudian populer yang ngasih nama, karena Bung Karno mengatakan, ini dasar negara, aku beri nama Pancasila. Jadi yang ngasih ngaran Bung Karno. Jadi Yamin sama Pomo ngajukan rumusan, nanti tengah singaran. Jadi paham ya? Jadi Pancasila itu Bung Karno yang memberi nama. Ya, jadi wayahna kalau dia ngaku jadi bidannya. Pan anjir nu ngasih ngaran. Jadi pala bayi orang ulah ngotot ya mah. Daek ya Bung Karno nu ngasih ngaran. Sejarah. Tuh, jadi orang pertama ini anggota ya. Anggota nomor 1 BPUPKI adalah Insinyur Soekarno. Anggota nomor 2 adalah Mr. Muhammad Yamin. Kemudian anggota nomor 3, nih, jadi berjajar tuh, nih, di pinggir tuh ya. Jadi kan gini tuh. Bung Karno di dia teh. Jadi dia rubah, dia di tengah-tengah. Jadi ke kanan ke kiri. Ruangan karena buat cukup buat 60 orang. Ditambah macam-macam pimpinan, si apa namanya, kaicok segala macam itu, buatnya bahasa ukuran 100 orang di ruangan teh. Jadi nomor 3-nya siapa? Itu adalah dokter. Itu Mister, itu dokter juga dia, Master in Direction juga. Raden Kusumah Atmaja. Kau lihat tadi namanya orang mana ya? Orang mana, Met? Kusumah Atmaja. Pamit hilap ya orang Purwakarta. Nih, Kusumah Atmaja. Dia itu ahli hukum. Tata negara, kabayang. Zaman harita tos doktor. Kabayang tuh. Jadi ada orang Sunda sudah jadi Master in Direction. Pendidikan hukumnya di Belanda, di Leiden. Orang mana itu? Sunda. Jadi ada yang pintar orang Sunda. Itu maksud Abi. Jadi ayah itu orang Sunda di BPUPKI gitu maksud Abi. Kalau gitu Mr. Kusuma Atmaja ngikut ngedirikan negara tuh. Nah, Mr. Kusuma Atmaja ini kalau tidak salah ya, nanti pada waktu pelantikan tanggal 18 Agustus, Bung Karno dia ngelantik. Ini nanti bisa benar atau salah bisa dikoreksi lah. Kalau tidak salah dialah ketua Mahkamah Agung yang pertama. Nah, kalau ngedengar nama dia tuh Kusuma Atmaja, di dalam Orde Baru tuh ada 2 anaknya jadi pejabat tinggi negara. Satu pernah jadi Menteri Luar Negeri, jadi Profesor, siapa itu? Mukhtar
Kusuma Atmaja, guru besar Unpad. Nah, itu anaknya dia. Yang pernah jadi Menteri Luar Negeri di zaman Pak Harto. Ya. Mukhtar, apa namanya Mukhtar, kira-kira Islam bukan? Jadi Sunda Islam. Nah, Sunda Islam. Nih. Satunya lagi adiknya Mukhtar, namanya Sarwono. Sarwono Kusuma Atmaja. Ini pernah jadi menteri, di zaman Gus Dur juga pernah jadi menteri dia. Di zaman Orde Baru, dia pernah jadi menterinya Pak Harto, dan pernah jadi sekjen Golkar. Ya. Dia ini insinyur Sarwono Kusuma Atmaja. Jadi kalau gitu keturunan Kusuma Atmaja sampai ke zaman ini negara juga masih. Nah, itu anggota BPU PKI nomor 3 dan itu ahli hukum tata negara. Jadi kalau yang orang dulu, orang pejuang itu mengatakan, nah, kami itu dilantik Kusuma, jadi presiden. Jadi pertanyaan Abi, ngelantik Bung Karno teh, Mister Kusuma Atmaja. Nih, yakin ya bahwa kalau Kusuma Atmaja orang Sunda. Tapi dalam ini dia adalah sebagai tokoh pergerakan nasional. Nukaopat. Ini ada panjang, biarin aja ya. Yang keempat, itu Abdurrahim Ratalikrama. Ini tokoh pergerakan nasional. Ya. Kalau disebut tokoh pergerakan nasional itu, ada yang bergerak sendiri, ada yang organisasi. Tapi umumnya ini ada inohong, tokoh dari kaumnya gitu loh. Yang keempat ya. Namanya Abdul Rohim. Ya. Rohim itu Raden. Inohong bukan? Nah, Islam deh. Yang ngarannya Abdul Rohim. Ya. Ini banyak orang yang banyak bergerak tapi tidak banyak direkod oleh sejarah pergerakannya. Kan banyak pejuang kita dulu ada yang muncul di permukaan, ada yang tidak. Nah, ini kelompok silent. Ya. Tapi semuanya itu apa namanya berkhidmat kepada Bung Karno, kepada Bung Hatta dan lain sebagainya. Terus yang kelima, ya, itu simpel namanya tuh, Raden Aris. Ini yang orang banyak nggak tahu sejarahnya nih. Tapi pada zamannya tokoh penggerak lintas. Jadi kasarnya perekat dari mana-mana tuh ini satu tokoh ini. Ayah dina awuh dina ayana. Tokoh pergerakan nasional juga dari Inohong. Ya. Kalau pakai ada Raden depannya pasti bukan orang dari sembarangan. Ya. Itu makanya dikasih tempat di depan dia. Nomor 5. Dia berdampingan duduknya sama Ki Hajar Dewantoro. Anggota nomor 6. Ki Hajar Dewantoro yang nama aslinya siapa? Suwardi Surya Ningrat. Nah, Suwardi Surya Ningrat itu pendiri Taman Siswa. Tapi karena dia di Jogja namanya pendiri Taman Siswa. Nah, ini pernah aktif di dalam gerakan Syarikat Islam di Jogja. SI Jogja. Nah, sesudah dia mimpin Taman Siswa, namanya lebih populer jadi Ki Hajar. Sebenarnya kalau orang Sunda nyebutnya bukan Ki Hajar, Ki Ajar. Ki Ajar. Cuma kalau di sana disebutnya dihajar. Hajar digebukan itu. Ya, jadi Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantoro, ini yang benar terkenal sebagai Bapak Pendidikan nasional, Bapak Pendidikan Indonesia. Itu terkenal itunya itu ajaran dia tuh. Tuturi Handayani. Yang jadi lambang itu tuh. Pendidikan. Ya, nomor 6. Jadi nomor 7 Ki Bagus Hadikusumo. Nomor 7. Ini tokoh intelektual cendekiawan muslim dari Muhammadiyah. Ya, Ki Bagus.
Hadi Kusumo. Kalau dia Muhammadiyah, Islam juga ini. Pasti itu. Hah? Nanti kita akan lihat berapa Islam di suku mana. Bukan apa, ini penting. Jadi profil BPUPKI. Itu nomor 7 ya. Ada wakil dari tokoh Muhammadiyah. Kemudian dari tokoh Inohong, Jawa ini. Itu ya. Nomor 8 MPH Bintoro. Ini nama pasti nama Intong kalau Bintoro mah. Ya. Ya, Jawa Tengah. Jadi tokoh pergerakan nasional populer disebutnya. Jadi kalau disebut tokoh pergerakan nasional dalam bahasanya itu orang ini perjuangannya banyak nggak direcord oleh sejarah. Tapi diakui oleh sesama temannya. Maka direkomendasi oleh Bung Karno menjadi anggota nomor 7, nomor 8. Ya masih urutan dekat dia nih. Jadi kalau di sub begitu tuh masih satu sub dengan Bung Karno. Nomor 9 itu Profesor Abdul Kahar Muzakir. Muzakir. Ini populer namanya nanti di dalam kaitan persiapan pembikinan pengesahan Pancasila segala macam, orang ini terlibat. Dia juga tokoh ulama Muhammadiyah, tokoh pendidik. Kabayang pada zaman itu dia sudah profesor. Berarti kabayang tuh. Berarti Belanda yang angkat dia. Dia bukan orang bodoh. Dia profesor. Ini beda ya. Ini Kahar Muzakir. Bukan Muzakkar ya. Kalau Muzakkar Sulawesi Selatan. Itu nomor 9. Jadi dari Muhammadiyah. Nomor 10. Nah ini confuse dengan nama kakek orang ya. Arya Purbaya. Nih, kalau dari Jawa bukan Purbaya disebutnya Puruboyo. Ya. Ya. BPH. Jadi kalau BPH ini kaitannya sama anak raja ini. Ya kan Pangeran Haryo. Ya, BPH itu Bendoro Pangeran Haryo. Jadi Pak ini sekelas putra mahkota itu ya. Puru, Boyo, ini tokoh pergerakan. Disebutnya tokoh dari Ningrat Jawa yang ikut pergerakan. Sampai 10 orang ini kelihatannya, ya mungkin kalau dia ada kejawen, ada apa gitu ya. Tapi dominan masih Islam ya. Kalau gitu maksud Abi, di BPUPKI ini orang Islam nolak nggak itu maksud Abi? Nah, kemudian nomor 11. Nah ini tokoh sentral Sunda. RAA Wiranata Kusuma. Kita orang Sunda pasti hafal nama ini. RAA Wiranata Kusuma itu tuh Inohong Sunda yang terah raja-raja Sunda dalam Bandung dia. Nah dia itu di samping dia sebagai ningrat Sunda, nanti kesananya itu dia terlibat banyak di dalam mempertahankan mengukuhkan negara ini. Pertama Wiranata Kusuma ini di samping dia tokoh pergerakan nasional, ya dia juga pernah mimpin. Jadi dulu Pangreh Praja, ya itu tokoh seniornya dia, baik di Sukabumi, di Cianjur, di Bandung. Ya. Oleh karena itu nanti pada waktu pemerintahan sudah ini, nah dia diangkat jadi Menteri Dalam Negeri pertama oleh Bung Karno. Kemudian jadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Nah, dan dia juga yang jadi wali negara Pasundan itu. Nah, dialah yang menyerahkan negara Pasundan kepada Bung Karno. Jadi peran Wiranata Kusuma ternyata bukan pada waktu jadi wali negara saja. Dalam persiapan bikin negara juga ngikut. Paham maksudnya ya? Jadi ada peran sentral nggak dia?
peran sentral ini. Nomor 11 RAA Wiranata Kusuma. Nomor 12 itu insinyur. Inohong dewa ya. Raden Asar Sutejo Munandar. Kalau lihat tadi namanya orang mana? Asar Sutejo. Jawa Sunda. Perbatasan kali. Iya, perbatasan. Asar Sutejo. Tungtung nak. Jawa Sunda ada. Jasun. Ya. Ini ya kalau seinsyur waktu itu pasti lepasan ITB. Nah, ini sama-sama kaitan sekolahnya dengan Bung Karno. Sama-sama insinyur. Ya. Nah, nomor 13, nah ini ada perwakilan Cina ini. Ui Chiang Cui. Ui Chiang Cui. Jadi maksud Abi di BPUPKI ada Cinanya nggak itu maksud Abi? Nah, ini Cina mewakili Cina nasionalis. Mewakili Cina Indonesia. Jadi orang Cina yang ada di sini. Nah, dia mewakili ya tokoh Tionghoa, disebutnya tokoh Tionghoa bukan tokoh Cina disebutnya waktu itu, mewakili marga Ui. Kan ada marga tuh. Nah, dia mewakili marga Ui. Ini di barisan depan juga nih. Masih nomor kecil, nomor 13. Ya. Kemudian nomor 14, nah ini. Jadi si Ui ini duduknya berendeng-rendeng sama Bung Hatta. Nih. Bung Hatta nomor 14 kursinya tuh. Nah, dia sama dengan Bung Karno, adalah tokoh proklamator, pernah jadi wakil presiden Republik Indonesia, pernah jadi Perdana Menteri Indonesia, dan dia terkenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Pada waktu itu, Bung Hatta, ini orang soleh, jadi Muslim nasionalis dari Padang. Dia bukan Muhammadiyah, bukan NU, bukan orang Islam, tapi ada kecenderungan mirip-mirip dengan Haji Agus Salim. Nah, sama-sama dengan Islamnya Mr. Muhammad Yamin dari Sumatera Barat, Muhammad Hatta. Ya. Nah, ini antik nih. Jadi Muhammad Hatta duduknya diapit sama Cina kanan kiri. Nomor 13 si Ui. Nah, nomor 15 Ui juga nih. Ya. Ui Chong Hao. Jadi waktu itu belum ada perintah untuk itu orang Cina ganti nama. Nih. Jadi Ui Chong Hao itu tokoh pergerakan Cina nasionalis. Kapan nggak duduknya itu? Ui sebelah kiri Bung Hatta, sebelah kanan Ui deh. Nih. Ya. 16, nih ini antiknya nih. Di 16-nya Haji Agus Salim. Haji Agus Salim ini pimpinan PSII. Tokoh besar PSII sesudah Pak Cokro. Haji Agus Salim. Sebagian orang menyebutnya dia Bapak Diplomatik Indonesia. Menguasai 9 bahasa. Juga dari Sumatera Barat. Dan terkenal paling sederhana hidupnya. Pejabat tinggi negara yang apa matinya nggak punya rumah. Itu namanya Haji Agus Salim, populer dengan jenggotnya. Ya, dengan Pak Jenggot. Nah, dia dalam perundingan itu banyak orang akui lah kehebatan dia berunding. Nah, beliau itu pernah jadi Menteri Luar Negeri sesudah kita merdeka ya. Nah, jadi di sini kebayang tuh 13, 14, 15, 16, 2 Cina, 2 Padang berdampingan duduk. Satu sah. BPU, PKI. Ini menggambarkan Bhinneka Tunggal Ika nggak tuh? Hah?
Ya. Nah, terus nomor 17. M. Sutarjo Kartohadikusumo. Sutarjo ini yang menjadi gubernur Jawa Barat yang pertama. Tahun 45. Jadi pada waktu kita merdeka, Provinsi Jabar apa gubernurnya dia? Sutarjo. Jadi bukan Sanusi. Ya. Sanusi penggantinya. Ada lagi Sanusi Hadjadinata. Ya. Jadi Sutarjo Kartohadikusumo. Ini orang Ngawi ini. Apa? Waktu itu dia asisten perdana di Ngawi. Dan pernah jadi anggota Poloksrat. Dan ini juga aktif dengan perkaderan SI. SI. Ada berapa biji SI itu? Udah banyak ya? Jadi Syarikat Islam. Ya. Kemudian nomor 18. RM. Ini mungkin Raden Mas ini. Ini Raden Mas dari Banyumas, dari Purwokerto. Kita nggak tahu lah. Margono Joyo Hadikusumo. Beliau ini tokoh pergerakan nasional dan populer sebagai pendiri Bank BNI. Jadi Bank BNI itu anjuna nu ngajieun. Nah, cucunya sekarang jadi Menteri Pertahanan. Prabowo Subianto. Jadi Prabowo Subianto itu anaknya Sumitro Joyo Hadikusumo. Nah, Sumitro itu bin Margono Joyo Hadikusumo. Ya. Kemudian nomor 19, nah ini tokoh ulama dari Majalengka ini. Ya, dari Majalengka ini nggak usah dibahas ini loh. Ya, nomor 18 populer lah. Ya. Itu kalau disingkat jadi KHA. KHA jadi dipanggilnya K. KHA Halim. Tahu enggak? KHA dibacanya jadi apa? Bukan Ho. Itu populer dengan dia bilang pejuang dari Asromo dari Majalengka. Ya Majalengka lah kita lah. Ya. Majalengka gigir-gigir Cirebon. Nih, kemudian nomor 20 Kiai Haji Maskur. Nah, ini tokoh ulama NU dan punya laskar dulu dia pembina itu, Bang. Hizbullah. Ya. Kiai Haji Maskur. 21 ini R. Sudirman. Ini bukan Sudirman militer. Ini Sudirman kalau tidak salah waktu itu ini tokoh aktif olahraga itu loh. Ya. Dia juga pejuang ini ya. Tokoh pergerakan nasional. Kemudian 22-nya profesor lagi. Ini keluarga Ningrat bukan? Profesor Doktor ya PAH Jaya Diningrat. Nah, ini ono nih. Nah, namanya juga 23. Nah, ini yang tadi disebut Profesor Doktor Supomo, salah seorang dari 3 pengusul dasar negara. Ya, di samping Pak Yamin dan Bung Karno. Nah, ini ahli hukum, Profesor Dr. Supomo. Nah, dia berperan betul nanti pada waktu menyusun itu, Bang. Apa Undang-Undang Dasar RIS. Ya. Profesor Supomo. Kalau sekarang ini jarang orang sebut namanya, padahal ahli hukum tata negara. Jadi kalau boleh sebut dia bapak hukum tata negara mestinya. Profesor Supomo. Kemudian 24. Nah, ini Bapak Teknologi Konstruksi Indonesia nih. Profesor Insinyur Ruseno. Ruseno. Ini tokoh apa? Orang Jawa Tengah Inohong. Jadi insinyur yang ngalahin insinyur Belanda dia itu. Ya.
Jadi teknologi konstruksi bapaknya dia. Kemudian ke-25, Mr. Singgih. Ini orang cuma tahu sebagai tokoh pergerakan nasional. Mr. Singgih. Kemudian 26, nah ini perempuan Maastricht Interaction. Jadi orang Lebak, Rangkas Bitung, dapat gelar Maastricht-nya di Belanda, di Leiden. Nah ini Inohong Banten. Namanya Maria Ulfa Santosa. Jadi pada waktu kebayang teh, tahun 45, tos ayah Maastricht, jadi kalau lelakinya itu Master Interaction ya. Didikan Belanda. Kira-kira bisa bahasa Belanda nggak dia? Perempuan. Jadi yang kemudian jadi terkenal populer namanya dengan Profesor Maria Ulfa. Orang Banten, orang Lebak Rangkas. Iya, jadi adik-adik Lebak, ya isu Sunda Lebak. orang Banten. Nah, ya. Terus nomor 27. Nih, RMT Raden Mas Tumenggung A. Suryo. Ini di dalam sejarah berikutnya dia ini pernah jadi gubernur Jawa Timur dan menjadi korban pembunuhan PKI tahun 48. Ini tokoh Jawa Timur. Jadi korban PKI. 28, Raden Ruslan Wongso Kusumo. Nih. Jadi kalau saudara nama Inohong lah gitu ya. 28, R. Susanto Tirto Projo. Ya tokoh juga Jawa nasionalis. 30, nah ini nyonya ini. Sumarjo Mangun Puspito, tokoh wanita Indonesia. 31, ini Dokter Raden Buntaran Marto Atmojo. Ini kelompok-kelompok profesionalis yang menjadi aktivis perjuangan. Terus ketemu 32 nih. Tokoh Tionghoa Margali. Ya, Margalim nih, bukan Li ya. Lim Kun Hiat. Kan itu ada Margalim, ada Margaui tadi ya. Ini, Margalim. Jadi dia di situ menjadi tokoh Tionghoa nasionalis. Kemudian Mr. atau Master Interaction J. Latu Harhari. Nah, ini dari Indonesia Timur. Ya. Nomor 35, Sukarjo Wiryo Pranoto. Nah, ini tokoh kader pimpinan PSII. Sukarjo Wiryo Pranoto itu. 36, nah ini Haji Ahmad Sanusi. Nah, Haji Ahmad apa-apa orang Sukabumi nih? Tetangga. Nah, Haji Ahmad Sanusi dari Cicantayan. Ini nyaan ini dalam dokumen resminya. Ahmad Sanusi adalah dari Cicantayan. Dia adalah tokoh ulama Islam, tokoh pergerakan nasional, juga tokoh pendidik. Dan juga terakhir dikatakan sebagai pendiri PUI, Persatuan Umat Islam. Mungkin ya kaitannya jeung eta Gubernur Jabar nu kamari teh. Nu Ahmad Heriawan. Iya. Ya orang Cicantayan ya teh. Jadi kalau gitu orang Cicantayan ikut ngaji negara teh itu maksudnya. Aya ngaranna ya. Ikut andil kemerdekaan, bikin ngaji negara. Yang disebut di kita disebut ajengan Sanusi. Nomor berapa itu? Nomor 36. Kudu diapalin ya. Ya. Nomor 37. Ya, 37.
A.M. Dasaat, ini tokoh pengusaha. Jadi usahawan nasional udah ada waktu itu yang ikut menjadi bagian daripada kelompok pejuang kemerdekaan. Nah, 38 ini tokoh Tionghoa, marga Tan. Mr. Tan Eng Hoa. Tan. Ya, jadi ada marga Lim, ada marga Uy, ini marga Tan. Kemudian 39 Insinyur RMP Surahman Cokro Adi Suryo. Nah, ini juga sama tokoh ini pergerakan nasional. Kalau ada R-nya berarti Inohong, buat. Nah, ini. Insinyur nih ya. Terus 40 RAA Sumitro Kolopaking Purbanegoro. Nah, ini tokoh Jawa Tengah ini. Kelompok Kolopaking. Ya. Itu yang 41 Wuryaningrat. Nih. Nah, ini sebagian orang pernah mengatakan Wuryaningrat ini juga bagian aktivis SI Jawa Tengah. Wuryaningrat. Jadi KRM itu Kanjeng Raden Mas Tumenggung. KRMT. Jadi kalau sudah Kanjeng Raden Mas Tumenggung, jadi banyak Inohong ya. 42 Mr. Ahmad Subarjo. Nah, ini dalam perjalanan berikutnya beliau ini ya pernah juga menjabat dalam kabinet sebagai Menteri Luar Negeri. Nah, dia dalam catatan sejarah SI termasuk juga aktivis PSII. Banyak kan tuh PSI itu? Banyak ya. Kemudian 43 Profesor Dr. Raden Jenderal Asikin Wijaya Kusuma. Nah, ini orang mana ya? Kalau Wijaya Kusuma orang mana yang kita? Sunda kenehnya. Jadi tos aya profesor di Sunda itu teh. Jangan dianggap orang teh siga bayan wungkul. Dianggap orang teh. Gagah apa sih ya? Ya tokoh pergerakan nasional yang mewakili unsur priyayi Sunda. Kemudian opat-opat Abi Kusno Cokro Suyoso. Beliau ini adalah adik bungsunya Haji Omar Said Cokro Aminoto. Ya. Beliau ini pernah menjadi presiden LT PSII. Ya, presiden PSII. Dan dia inilah di dalam penyusunan mengenai pertahanan negara, ketua komisi di BPUPKI itu Abi Kusno. Dan dia menghargai sekali Bung Karno. Kenapa? Karena Bung Karno bekas abang iparnya. Karena teteh yang paling tua, istrinya Bung Karno. Bukan ini, apa nama? Jadi Bung Karno ponakannya. Abi Kusno, si bungsu. Jadi Bung Karno jatuhnya hubungannya dengan Abi Kusno ini kalau dari Ibu Utari, jadi jatuhnya ponakan. Ya. Jadi Abi Kusno Cokro Suyoso. Nomor berapa itu? Nah, sekarang 45. Ini Parada Harahap. Ini tokoh pers nasional. Waktu itu ini Bang, wartawan senior Parada Harahap. Itu ada kaitannya dengan Raymond Rosian Anwar, Muhtar Lubis, cuma yang masuk ke dalam BPUPKI Parada Harahap. Ini. Kemudian 46 Mr. RM Sartono. Nah, ini pernah menjadi pimpinan PNI pada waktu Bung Karno di BUI. Dia pernah menjadi anggota DPR RIS. Jadi pada waktu RIS itu Bang, ketua DPR-nya dia nih, Mr. Sartono. Jadi orang PNI. Terus Kiai Haji Mas Mansur. Ya, nomor 47. Jadi anggota nomor 47
Ini udah di bagian agak ke belakang duduknya nih. Itu ulama dan tokoh pimpinan Muhammadiyah. Pada tahun 28, Kiai Haji Mas Mansuri ya mendampingi Pak Cokro pergi ke Mesir itu, sekarang pergi haji. Jadi pada waktu Pak Cokro terpilih menjadi amir Islam sedunia itu, nah didampingi oleh ini Kiai Haji Mas Mansur. Jadi tokoh ulama dari Muhammadiyah. Kemudian 48 Sosro Diningrat. Nah ini tokoh Ningrat Jawa. Kan ada Ningrat Jawa yang pro kemerdekaan, ada yang tidak. Nah ini tokoh Ningrat pejuang. Kalau sudah pakai Ningrat belakangnya itu. Sosro apa? Diningrat. Terus Mr. R. Suwandi. Nah, ini orang ini yang populer dulu, yang mengganti ejaan tuh. Ejaan bahasa Indonesia yang jadi DJ, itu jadi J. Nah, itu ejaan Suwandi. Nah, ini orangnya ini. Mr. Suwandi. Jadi ejaan yang disempurnakan. Nah, ini dia yang bawa lakonnya. Pak Suwandi. Kemudian Kiai Haji nomor 50. Ahmad Wahid Hashim. Ini putranya pendiri NU. Jadi putranya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, salah satu putranya jadi presiden RI namanya Gus Dur. Nih, jadi Pak Wahid Hashim ini tokoh ulama NU, ya. Dia pernah jadi menteri agama. Nah, dia meninggal dalam usia muda, sebelum 40 tahun. Ya. Jadi bapaknya almarhum Gus Dur. Kiai Haji Wahid Hashim. Anggota berapa itu? Nomor 50. Nomor 51, ini kaitan dengan aktivis orang luar nih. Tapi pro kita. Fritz Dahler. Ya, namanya Dahler. Pasti bukan orang sini. Ya. Kemudian nomor 52, Dr. Sukiman. Dr. Sukiman ini nanti dalam pergerakan berikut, dia pernah memimpin Partai Masumi, ketua umum. Dia pernah jadi Perdana Menteri, itu Dr. Sukiman, anggota nomor 52. Anggota nomor 53, itu Wongso Negoro. Nah ini juga aktivis SI. Ya, Wongso Negoro, tapi sama dengan tadi tuh Karjo tuh reng-rengannya tuh. Ya, Wongso Negoro. 54 ya. Raden Oto Iskandar Dinata, orang mana nih? Nah, dialah yang kita populer dengan julukan si Jalak Harupat. Ya. Si Jalak Harupat. Ya. Beliau pernah jadi Menteri Pertahanan di zaman kabinet Bung Karno dan diculik tahun 48 dan dibunuh oleh PKI pada saat dia menjabat Menteri Pertahanan. Dugi ayeuna kita tidak tahu jenazahnya di mana. Waktu itu ada cerita jenazahnya dibuang di Mauk. Ya, sama kelompok PKI. Ya, tidak ditemukan. Jadi Oto Iskandar Dinata. Jadi Ino Sunda ini ya. Jadi korban pembunuhan PKI. 55 AA Baswedan. Nah, Baswedan. A-nya itu Abdul Rahman. Ini pimpinan politisi Arab Indonesia. Nanti terkenal dengan pimpinan Partai Arab Indonesia itu. Ada cucunya nggak sekarang? Nah, cucunya yang jadi gubernur Jakarta sekarang. Anies Baswedan. Tuh, ya. Ini kelompok Sayyid. Zuriyah ini. Baswedan. Kemudian, nah sabang sama dia nih 56. Abdul Qadir. Dia maunya disebutnya Abdul Qadir. Nah, sama tuh aktivis juga. Ya.
kemudian Dr. Samsi, ya, itu sama tokoh-tokoh perjuangan yang nggak begitu banyak dicatat dalam sejarah. 58 Mr. A.A. Maramis, ini tokoh pergerakan dari Indonesia Timur. Nah, dia ini diplomat ulung, ya. Nanti salah satu-satunya dari panitia 9 dia nih masuk nih, Mr. A.A. Maramis. 59 Mr. Samsudin. Inohong mana tuh? Nah, jadi Raden, biasanya Mr. Samsudin, Inohong Sunda, wali kota Sukabumi waktu itu. Jadi sejak, ya, jadi artinya dia master in direction itu, Raden Samsudin itu, ya. Jadi sudah 2 tuh di Sukabumi khusus tuh. Nah, nomor 60 adalah Mr. Sastro Mulyono. Sampai di sini dari 60 orang ini, kalau dilihat profilnya, keterlibatan orang Sunda besar nggak Mas? Besar sekali. Hah? Besar. Selalu terusin, ngomong dikit. Kita tahu tadi dari 60 orang tadi itu hampir ada 10 lebih kali orang-orang Sunda. Luar biasa. Kami terusin lagi abis ini. Tentunya barangkali ada yang tanggapi dari penjelasan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi dari hasil keterangan dari kita tentang panitia nama-nama yang sudah tercantum dari pembentukan yang tanggal 28 Mei sampai 1 Juni itu, tentunya untuk kita generasi muda sangat membuat motivasi ya, bahwa terutama kita yang ada di sini adalah asli putra Sukabumi, yang tadi sudah diterangkan oleh guru kita bahwa dalam pembentukan yang baru saja disebutkan, yang pertama tokoh dari Sunda itu saya rasa sudah lebih dari cukup untuk mewakili. Artinya di samping itu ada lagi bahwa peran dari umat Islam, saya rasa kalau dikorelasikan dengan kegiatan atau situasi sekarang ini, ada satu kejanggalan bahwa misalkan kalau ada stigma tentang bagaimana sikap umat Islam terhadap negara ini, saya rasa sangat salah, bahwa sejarah membuktikan peran dari umat Islam itu sangat besar, terutama untuk pembentukan BPUPKI ini. Kalau saya lihat umat Islam ini sangat dominan ya, hampir mungkin 50% lebih. Artinya kan sejarah membuktikan nggak mungkin bahwa kita lah yang membuat negara ini, dari mulai pertemuan kita yang sebelumnya, yaitu tentang terbentuknya NKRI, kemudian penyerahan negara Pasundan diserah terima kepada NKRI, sampai pembentukan negaranya pun dari BPUPKI ini, peran umat Islam dan orang Sunda sangat serius sekali ya. Makanya kami atas nama warga Sukabumi, khususnya orang Islam, kami merasa bangga. Kami merasa bahwa kami punya tanggung jawab, bahwa kami itu ke depan tentunya harus mempersiapkan bahwa
negara ini tidak boleh bubar. Apalagi negara ini kita yang membuat, leluhur kita yang membuat. Tentunya konsekuensi logis bahwa kita anak keturunannya, terutama bahwa di sini ada lagi warga orang Sukabumi yang menjadi wakil dari anggota BPUPKI itu menjadi tokoh bahwa terbentuknya negara kesatuan BPUPKI ini, kami sangat sangat antusias ya. Artinya ini adalah suatu kebanggaan buat kita, dan mudah-mudahan Abi untuk keterangan selanjutnya lagi, mudah-mudahan untuk menjadi giroh buat kita lebih lagi semangat dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya rasa cukup. Nasallallahu alaihi wasallam. Wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari rekan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi mendengar pemaparan dari orang tua kita, bahwa sangat jelas dari peranan peserta BPUPKI itu ada salah satu tokoh ulama Sukabumi, kebetulan itu dari Cijantayan ya, sekampung dengan saya, Sekampung juga. Aki. Bisa Kiai Haji Ahmad Sanusi. Saya di dalam hati bertanya, kenapa tokoh alim ulama yang ada di Sukabumi, yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Sanusi itu seakan-akan tidak nampak di sejarah bangsa Indonesia? Itu yang menjadi mungkin pertanyaan dari anak cucu Cijantayan nih ya, termasuk saya anak cucu Cijantayan. Kenapa Kiai Haji Ahmad Sanusi tidak terkenal di buku sejarah berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia? Mungkin salah satu unek-unek saya juga ya, ya. Mungkin hanya itu yang saya kemukakan mengenai tokoh ulama dari Sukabumi, khususnya di Cijantayan, Kiai Haji Ahmad Sanusi. Kenapa tidak nampak di permukaan sejarah bangsa Indonesia? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini setelah kita menanggapi bahwa apa yang telah diuraikan oleh guru kita sama pendapat sama Pak Asep Dewan. Mungkin gini Bi, pada saat itu pembentukan BPUPKI itu ada nama sejarah Kiai Haji Ahmad Sanusi itu hanya dikenal sebagai yang tahu sejarah itu, Bi. Ya tadi menambahkan seperti tadi. Jadi tidak timbul dari susunan bahwa ini sebagai pejuang Islam yang ada di Sukabumi gitu, Bi. Jadi cuman yang dikenal itu, yang mengenal bahwa tahu sejarah itu. Jadi mohon diperjelas bahwa ketika pejabat-pejabat sekarang lah, Bi, ini mungkin maaf Bi, ini ada satu pertanyaan juga, Bi. Kalau saja pada waktu itu sebagai panitia pembentuk BPUPKI itu, Kiai Haji Ahmad Sanusi itu pangkatnya kira-kira sebagai apa, Bi, gitu. Itu kan, Bi, ya. Itu menurut sejarah, Bi. Kalau ketatanegaraan itu letko kayak apa, sebagai apa gitu. Jadi mungkin hanya itu, Bi. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, saya kembalikan ke Abi untuk Jadi gini, itulah orang-orang ikhlas seperti itu. Dia tidak pernah berpikir dapat apa dari apa yang dia perjuangkan. Kalau pangkat mata ya pangkatnya tuh. Jadi mau digolongkan naon, mau bikin negara. Kan ada jenderal, kan ada dijian ku negara. Misalnya kita kasih pangkat jenderal, ya, dia mau pangkat di atas juga boleh dia.
Orang ngaji nu ngajian. Nah, jadi cuma maksud Abi dengan kita ketahui ini wayahna we urang ayeuna nu kan ini fakta sejarah bahwa ada tokoh ulama Sukabumi ikut mempersiapkan berdirinya negara Republik Indonesia. Dan itu diakui dalam dokumen sejarah Republik Indonesia. Pertanyaannya kunang orang di Sukabumi tak apa salah dewek. Nah barangkali ini Abi berharap ya. Ya kalau bukan orang sadai anu komunikasikan. Mungkin nanti kewajiban Ustadz Mehmet, kewajiban Pak Yudi, Pak Dedi, Pak Lukman, Pak Asep ini mensosialisasikan. Paling tidak bisa menjadi penambah semangat bahwa pada zaman kabayang Cicantayan tahun 45 sih ganal. Ya alhamdulillah mah masih dipakai ngaranna tadi di terminal gitu. Kan tidak boleh sebesar itu. Dia pahlawan nasional ini. Karena skalanya itu, jadi orang Sukabumi yang makalangan di level nasional, 60 orang dari sekian banyak rakyat Indonesia, ya? Anggaplah pada waktu itu baru ada 70 juta rakyat Indonesia. Teh. Nah ini 60 orangnya termasuk ayah wakil ti orang, termasuk juga Mr. Samsudin dari wali kota Sukabumi. Yang Abi ingin sampaikan kalau gitu, ayah peranan tidak Sukabumi dalam konteks berdirinya negara ini? Ada. Nah, itu. Nah ini wayahna. Ya bukan cuma karena kita ingin berbicara etnik, tidak. Ada kebanggaan bahwa kita sebagai putra Sukabumi, ya, kakek moyang kita, leluhur orang, pernah ikut campur. Ya, pernah istilah Pak Paripolsa teh pernah ikut capek-capek banting tulang ngedirikan. Jadi wayahna. Jadi kalau sekarang ini aya kemakmuran di Sukabumi gitu maksud. Hari dulu aki orang berjuang, wayahna ini aja. Jadi kalau gitu kita ada turunan pejuang lain gitu maksudnya. Turunan, Nah itu. Jadi lain ayam sayur orang teh. Orang teh ayam adu. Darah pejuang. Tuh. Nah, para pejuang itu rata-rata melihat kepentingan umum yang lebih besar itu dia dahulukan daripada kepentingannya sendiri. Ya, paham ya kira-kira ya? Nah, Abi tambahin sedikit lagi sebelum akhir. Di samping tadi itu, ada pimpinan, ada anggota. Abi berharap walaupun tidak dihafal, minimal palebah ajengan Sanusi orang apa? Bisa Samsudin, Cicantayan gitu tak? Enggak bisa dilepaskan. Minimal ngomong lah yang camat, Pak Camat, gitu nyaan ya, sejarah ya, ya dengekan gitu kan gitu. Ini sejarah. Di samping itu, pemerintah Jepang gitu, menetapkan juga tim. Jadi kan sudah ada pimpinan, ada anggota, nah, ada kelengkapan kantor, maka diangkatlah Profesor Mr. Abdul Ghaffar Pringgodikdo. Ya, itu menjadi wakil kepala kantor, jadi wakil sekretaris, jadi wakilnya Pak Panji Suroso, ya. Dia didampingi oleh 3 orang tokoh senior. Ini Girindra Pringgodikdo ini populer akhirnya nanti nih di dalam banyak hal, terutama yang menyangkut masalah kegiatan di Kementerian Kehakiman. Ada 3 orang, satu yang diperbantukan kepada kantor sekretariat ini ya, sekretariat BPUPKI, itu Mr. Iskandar Gondowardoyo. Nah ini Mr. Iskandar ini dalam perkembangan berikutnya, dia pernah menjadi wakil gubernur Jawa Timur, dan pernah menjadi wakil sekretaris negara. Yang kedua, Mr. Asaat Datuk Mudo. Nah ini hebat ini orang ini, walaupun itu di staf kantor itu, pernah pada waktu pemerintahan RI, udah dibagi-bagi, dia pernah jadi pejabat pemangku jabatan presiden. Mr. Asaat. Ya, Mr. Asaat. Ini orang apa? Datuk Mudo. Ya.
Kemudian Anggris Yudo Diprojo ini dari Danco Peta. Itu perwira didikan Peta. Ini sama-sama dengan Pak Dirman segala itu, ya. Nah, jadi dengan kelengkapan di sekretariat kantor BPUPKI itu, maka dilaksanakanlah sidang-sidang tanggal 28 dan seterusnya itu, ya. Nah, dalam rangka menghibur hati rakyat Indonesia gitu kira. Karena Jepang mulai ketar-ketirin. Merdeka dia bingung. Tara merdeka juga bingung. Maka pertama, yang awalnya tidak boleh ngibarkan bendera merah putih. Ya. Jadi mulai adanya BPUPKI, maka bendera merah putih boleh dikibarkan. Di kantor-kantor publik, kantor pemerintahan, termasuk sekolah-sekolah, bersama dengan bendera Jepang, Inomaru. Ada kan bendera Jepang tuh. Tadinya kan bendera Manehna Unggul yang boleh. Nah, ayat merah putihnya boleh. Nah, boleh. Itu salah satu. Ya. Kemudian jam kantor, jam kerja hari Jumat. Nah, itu dibikin setengah hari ku Jepang. Supaya orang Islam bisa sholat Jumat. Awalnya orang sholat Jumat dikekeuya ku Jepang. Nih, salah satu langkah-langkah kebijakan Jepang mengambil hati orang Indonesia. Kemudian sebutan, ya, apa namanya, Genzyumin. Genzyumin itu bumi putra dulu artinya, untuk menunjukkan ini kelas bawah lah, ya, Genzyumin itu. Nah, istilah itu diganti sebutannya teh, bukan lagi Genzyumin, tapi menjadi Indonesia Shin. Jadi kalau Indonesia Shin itu naik jadi bukan bumi putra disebutnya. Ini orang Indonesia. Jadi artinya diakui ada orang dari negara yang namanya Indonesia. Indonesia Shin. Nah ini. Nah ini yang perlu juga dicatat, ya, bahwa Jepang itu di sisi lain dia berharap betul dukungan daripada tokoh-tokoh Indonesia. Kalau udah merdeka lu jangan lupain gua. Ada jasanya. Paham tuh? Ya, dia bilang kita nih kan saudara. Dia bilang saudara tua Jepang nih. Kita bersaudara. Sama-sama Asia Timur Raya. Nih. Nah, jadi sesudah itu dilengkapi, nah, sidang-sidang dibikin itu namanya ada kantor dia dulu tuh, ya. Itu namanya Saiko Shikikan. Apa namanya? Saiko Shikikan, itu kantor Jepang. Saiko Shikikan, ya. Semua kegiatan persidangan dibikin di sini, ya. Nah ujungnya nih. Jadi sudah sidang-sidang pertama tadi, ya kita nggak sebutin materi inilah persidangannya karena kita ingin fokus pada BPUPKI-nya pada session ini. Selesailah tuh sidang. Nah, menjelang dilaksanakannya sidang kedua bulan Juli. Jadi sidang pertama itu 28 Mei sampai 1 Juni. Nah, diterimalah secara aklamasi Pancasila sebagai dasar negara. Maka oleh BPUPKI dibuat panitia kecil untuk merumuskan hasil sidang, Yud. Jadi yang sidang 60 orang nih ngomong nih, dibikinlah panitia kecil untuk merumuskan. Nah, rumusan ini akan dibawa ke dalam sidang yang kedua. Nah, jadi panitia kecil yang akan berfungsi itu ditunjuklah ada 8 orang. Ini berbeda sama yang panitia persiapan kemerdekaan nanti. Itu orangnya Bung Karno, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Maramis, Muhammad Hatta, ya, Ahmad Subarjo, Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokrosuyoso, dan Haji Agus Salim, ya, merumuskan. Salah satu yang dirumuskan adalah diterimanya Pancasila sebagai dasar negara. Ini baru diterima sebagai dasar negara, belum disahkan, ya. Ya. Karena nanti baru ada perdebatan lagi pada tanggal 18 Agustus. Nah, dalam sidang pertama ini
menyangkut masalah dasar negara Indonesia merdeka, selesai. Dalam sidang pertama BPU PKI. Jadi kalau yang nanya, dasar negara diputuskan dalam sidang apa gitu Mas Abi? Diputuskannya dalam sidang pertama BPU PKI. Udah proklamasi belum? Udah proklamasi belum? Belum, belum. Nah, jadi belum proklamasi. Tapi bakal bahan dasar negara terus disayo gikeun. Jadi palebah nanti proklamasi, nah ini dasar negaranya udah ada. Ya konstitusinya gitu loh. Ya. Itu yang perlu digaris bawahi ya. Jadi jangan lagi nanti ditanya, ini dasar negaranya belum dibikin, sudah ada. Ya. Nah itu hasil kerja BPU PKI itu. Nih. Jadi tadi tim panitia kecilnya itu. Nah kemudian dilanjutkan ya daripada tanggal 1 Juni 1945 tadi, secara aklamasi Pancasila diterima sebagai dasar negara oleh anggota BPU PKI. Jadi kalau gitu yang menerima Pancasila sebagai dasar negara siapa? Nah, BPU PKI. Jadi kalau sekarang kita sering ngomong Pancasila adalah dasar negara, kita jiana saha? Nah, bikinannya BPU PKI sebelum kita menyatakan proklamasi. Jadi kalau gitu Pancasila terus ada sebelum proklamasi. Nih, makanya dikatakan karena itulah maka Pancasila disebut sebagai filosofi Grondslag, namanya kata bahasa Belanda itu. Bukan cuma ideologi negara dia, dasar negara. Nah, jadi makanya kalau dia dasar negara, maka negara ini nggak bisa meninggalkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi negara ini dibangun di atas landasan tauhid, itu maksudnya. Nah, yang ajaran sebersih-bersih tauhid siapa? SI. Jadi ada nggak petilasan SI di dinya? Itu maksudnya. Ya. Nih. Sampai di situ paham ya? Nah, kemudian pada sidang kedua nih udah dibikin tadi panitia kecil segala macam, clear lah. Nah, situasi lingkungan politik, perang dan sebagainya makin parah Jepang. Ya. Jadi kasarnya begini. Jadi Jepang mau menguasai betul Indonesia, sementara sama Amerika sudah disikat. Ini udah bakal oleng. Nih, jadi makanya pada sidang-sidang berikutnya, pokoknya lu bikin apa aja dah hanya. Bebas. Nih. Nah, jadi artinya, nah di dalam kaitan itu, ya, jadi secara aklamasi Pancasila sudah diterima, nih, dalam rangka merumuskan dan sebagainya ya, dibuat lagi panitia-panitia kecil atas inisiatif Bung Karno. Nih, yang nantinya itu akan menjadi panitia persiapan kemerdekaan. Betul? Yang tadi panitia kecil hanya untuk merumuskan sidang pertama. Sesudah sidang kedua, nah mulai dibakukan. Jadi panitia persiapan kemerdekaan ini akan melanjutkan BPU PKI. Ya. Karena kan tugas BPU PKI cuma menyelidiki persiapan kemerdekaannya. Nah, jadi ujungnya adalah didirikannya panitia persiapan kemerdekaan. Nah, di situ dibentuk oleh bersama-sama antara panitia kecil tadi yang sidang pertama yang dipimpin oleh Bung Karno, nah rapat lagi. Itu rapatnya tanggal 22 Juni. Jadi sebelum sidang antara tim kecil Bung Karno dengan BPU PKI. Maka dibuatlah cikal bakal panitia kecil yang nantinya akan menjadi panitia persiapan kemerdekaan. Ketuanya Insinyur Soekarno,
anggotanya Ki Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Ahmad Wahid Hashim, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Sutarjo, Mr. Maramis, ya, Otto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta. Ya. Nah, dari tim ini maka pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 17 Juli, ya, diselenggarakan sidang-sidang, diantaranya membahas mengenai bentuk negara. Jadi kalau gitu negara ini Republik Indonesia ditetapkannya dalam sidang keberapa? Nah, sidang kedua BPUPKI, bukan sidang pertama. Bentuk negara. Nah, terpilih Republik, kan gitu. Kemudian wilayahnya mana aja? Jadi kan ini mau merdeka, wilayahnya mana? Gitu. Rakyatnya mana kan gitu kira. Kemudian dasar negaranya sudah diputuskan. Nah, jadi dalam sidang 10 sampai dengan 17 itu jangkeplah sudah ini menyangkut masalah, maka dibuat di situ yang dikatakan ada hukum dasar yang kemudian kita kenal dengan nama konstitusi. Nah, jadi makanya Pancasilanya jadi pembukaan dalam konstitusi. Nah, ini tadi batas negara diabadikan di dalam undang-undang yang asalnya disebutnya hukum dasar. Kemudian atas gagasan Pak Kusupomo, dikasih nama Undang-Undang Dasar. Tadinya hukum dasar namanya, bukan hukum dasar, bukan Undang-Undang Dasar. Nah, bahasa Belandanya, bahasa Latinnya itu konstituante. Ya. Nah, jogrogannya itu disebutnya konstitusi. Jadi kalau sekarang dianggap kita tidak boleh melanggar konstitusi, itu berarti udah. Nah, maka disebutnya karena dibikin tahun 45, disebutnya Undang-Undang Dasar 45. Ini sidang yang kedua ini mengumumkan itu. Nah, sesudah sidang-sidang itu selesai, timbul pertanyaan, iraha pada merdeka. Nih, BPUPKI bingung. Tugas gue kan cuma sampai menyelidiki persiapan. Jadi kalau agenda merdekanya, nah ini siapa yang bakal merdeka kan? Apa yang tuh? Tugas BPUPKI ujungnya yud cuma menyelidiki persiapan kemerdekaan. Nah, maka dibuatlah panitia kemerdekaan. Jadi negara ini dibikin merdeka pakai panitiaan. Yang populer dengan sebutan PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itu nanti barangkali agenda lain ya kita bahas. Nah, sesudah ada sidang selesai, sidang kedua selesai itu, karena situasi makin kacau, ya, Jepang makin tidak lagi mampu bertahan. Nah, itu pada tanggal 7 Agustus ya, tahun 45 itu, ada pengumuman dari Nanpogun namanya, pemerintah tentara Jepang untuk daerah selatan, ya, 7 Agustus. Dia janjiin itu akan pertengahan Agustus 1945 akan dibikin panitia persiapan kemerdekaan teh. Jadi Jepang ini masih mau ikut campur. Nah, dalam kaitan itu, ya, maka pada tanggal 8 Agustus 1945 ini ada jenderal Jepang yang berkuasa di wilayah kita itu, kedudukannya di Saigon. Saigon mana Vietnam ya. Memanggil Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Rajiman untuk berangkat ke Saigon. Itu jenderal yang manggil namanya Terauchi. Terauchi. Nah, ini yang mahal ini samurainya dia. 9 gunung. Jenderal Terauchi itu. Ya. Nah, jadi artinya yang tadinya itu Dokuritu Zunbi Okokai itu akan dia ganti menjadi Dokuritu Zunbi Inkai, panitia persiapan kemerdekaan. Nah,
berangkatlah ke sana, maka dia tetapkan Bung Karno sebagai ketua panitia persiapan ini, Bung Hatta sebagai wakil ketua, Hajiman sebagai anggota. 3. Apa di sini kata Bung Karno masih cuma 3. Nah, Bung Karno tambahin lagi, maka jumlahnya menjadi 21 orang. Nih. Nah, jadi dengan ditetapkannya Bung Karno sebagai panitia persiapan kemerdekaan, nih, maka dengan sendirinya BPUPKI bubar. Dibentuknya ayah, pembubaran saya. Jadi 7 Agustus 1945 ya, de facto BPUPKI bubar. Nah, maka lahirlah PPKI. Nah, PPKI cerita sendiri. Nanti ada 21 orang, nah, dialah yang membawa masuk sampai kepada proklamasi. Jadi artinya, maksud Abi cukup jelas tugas BPUPKI. Jadi tanpa ada kerja BPUPKI, mungkin PPKI susah bekerja. Nah, di PPKI ini bedanya apa dengan BPUPKI? Nah, di BPUPKI masih ada pejabat Jepangnya. Ya. Nah, di PPKI nggak ada pejabat Jepang. Nah, itu murni Bung Karno yang bikin. Nah, maksud Abi ini mungkin lanjutan dari ini, nanti kita bahas lagi. Nah, Abi ingin bukan closing statement. Jadi ada 3 poin yang Abi ingin garis bawahi. Dari komposisi anggota kita lihat, ini kaitannya sama dengan apa yang pernah Abi bicarakan mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi berlakulah di sini ayat apa tuh? Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Jadi seaneka macam orang yang ada di bumi Indonesia ini. Tadi kalau kita lihat komposisi yang 60 itu. Kalau lihat dari sukunya ada Sunda, ada Jawa, ada Cina, ada apa. Nah, ini bisa diikat oleh satu, ya Indonesia merdeka. Tuh. Ya. Jadi nggak ada lagi ribut suku itu. Padahal kontribusi paling besar orang, cuma tidak ribut. Sunda tuh. Sudah, yang penting Republik Indonesia berdiri. Paham ya? Yang pertama itu. Nah, yang kedua, dengan adanya 60 anggota mutus, berarti ada musyawarah. Jadi dasar negara kita ini, Bung Karno tidak merekedeweng, Yamin tidak merekedeweng. Jadi dengan musyawarah mufakat ini berdiri dasar negara ini. Ada dasar negara. Paham ya? Yang ketiga, negara ini ternyata dari komposisi tadi hampir 50% kita ulama. Nah, jadi kalau negara ini tidak menghargai ulama, berarti mengingkari sejarah keberadaan pendiriannya. Ini 3 poin ini yang Abi ingin sampaikan. Jadi menghargai ulama dalam konteks kebangsaan di negeri ini bagian dari sejarah kebangsaan. Jadi 3 komponen ini barangkali mudah-mudahan dengan pemahaman ini orang nggak ribut lagi soal Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Dan jangan ditanyakan lagi kesiapsiagaan orang di tanah Sunda untuk mempertahankan negara. Sama kita berharap dari saudara-saudara kita yang lain pun seperti itu. Abi kira itu yang dapat Abi sampaikan ya. Cukup ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Lebih kurangnya seandainya ada yang tidak pas Abi ngomong, mohon maaf. Ya, kita akan perbaiki pada episode yang akan datang. Nasrul minallah wa fatun qarib billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Abi sudah menjelaskan begitu jelas sejarah BPUPKI dimulai dari berdiri sampai pembubaran walaupun tidak secara
formal dibubarkan, luar biasa. Intinya banyak pointer yang setuju juga saya dengan apa yang tadi Abi sampaikan, bahwasanya bahwa negeri kita merdeka ini bukan pemberian Jepang. Jadi kita merdeka atas kekuatan yang kita miliki sendiri. Tentunya kita juga harus mendoakan para pahlawan pendiri bangsa ini, khususnya agama Muslim, semoga senantiasa dalam kemuliaan di sisi Allah. Amin. Ditambah lagi, saya juga setuju tadi tentang kebinekaan ini, tentunya dengan kebinekaan yang sudah dicontohkan oleh para pahlawan pendiri bangsa ini, tentunya harus bisa kita implementasikan. Tidak boleh ada lagi rasis, tidak boleh ada lagi diskriminatif, tidak boleh ada lagi ketidakadilan hukum di negeri ini. Itulah tentunya yang harus. Dan NKRI nggak boleh dipakai alat kezaliman. Nah itu, NKRI tidak boleh dipakai alat kezaliman, tidak boleh untuk mematikan lawan politik. Nah, itu bukan negarawan sejati. Nah, itulah kiranya yang bisa kita sajikan pada malam hari ini. Begitu bermanfaat sekali penjelasan Abi ini. Terima kasih banyak. Dan juga kepada seluruh sahabat Maksyar yang sudah menonton, terima kasih atas dukungan antum semua. Jangan lupa tonton terus video-video yang ada di channel YouTube Maksyar TV ini, dan jangan lupa dukung terus channel YouTube Maksyar TV ini dengan cara tonton videonya, subscribe channelnya, dan sebarkan video di dalam channel tersebut. Dan jangan lupa follow juga akun Instagram Maksyar TV, dan kameramennya juga editornya yaitu Wildan_digital_art dan juga Andi_Arlonsi. Nah, terima kasih banyak, nanti kita tulis di deskripsi link. Lagi terima kasih banyak kepada sahabat Maksyar TV semua. Dukung terus channel ini. Kita akan berjumpa kembali di konten-konten dan dalam episode selanjutnya. Terima kasih banyak. Billahi fissabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.